Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya, serta adik-adik. Pada kesempatan sore hari ini, di sini saya Novelia Asri, mahasiswa JN Arfon ETP 2018 akan memberikan penyuluhan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan hasil pengumpulan data ya yang sudah dilakukan oleh kami menemukan salah satu masalah kesehatan yang akhirnya diputuskan untuk diberikan intervensi kepada Bapak Ibu serta anak-anak sekalian di keluarga ini. Yang dimana masalahnya itu berhubungan dengan pola tidur yang tidak efektif. Baik, kalau begitu saya akan langsung saja ya menyampaikan materi penyuluhan atau materi mengenai pendidikan kesehatan berhubungan dengan masalah pola tidur ini ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tanda gejala apa saja sih yang dapat muncul pada masalah pola tidur ini. Yang pertama itu tanda gejalanya adanya ketidakpuasan tidur. Yang kedua, kesulitan tidur. Yang ketiga, tidak dapat beristirahat dengan baik. Kemudian yang keempat, tidak dapat tidur atau kesulitan tidur ya, yang biasa disebut atau kita kenal dengan insomnia. Yang kelima, waktu tidur itu berkurang dari waktu yang memang sewajarnya atau seharusnya, waktu normal. Kemudian yang keenam itu, tanda gejalanya sering terjadi Bapak, Ibu, atau adik-adik mengalami pada saat tidur malam itu terbangun, lebih sering terbangun ya. Nah, itu tanda gejala yang dapat muncul ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita akan bahas apa aja sih penyebab masalahnya. Nih, biar kita koreksi bersama-sama ya. Jadi penyebab dari masalah pola tidur ini salah satunya itu bisa karena keadaan lingkungan. Jadi misalnya kelembapan lingkungan, misalnya lingkungannya terlalu lembab seperti ruangannya tidak terlalu hangat atau terlalu dingin atau terlalu basah. Jadi itu mengganggu hasrat untuk tidur dari Bapak Ibu sekalian. Terus misalnya ruangannya juga panas, suhunya atau terlalu terang atau terlalu gelap. Kemudian ada kebisingan atau suara-suara ribut sehingga mengganggu Bapak Ibu untuk tidur. Kemudian ada bau-bau tidak sedap seperti misalnya ada bau dari selokan atau pembuangan sekitar sehingga itu dapat mengganggu kondisi Bapak Ibu sekalian untuk tidur. Ya. Kemudian yang kedua itu kurangnya kontrol tidur. Misalnya tidak teratur, jadi akhirnya mungkin karena tidak terbiasa, tidak ada sebuah pola yang terbentuk ya untuk menangani masalah pola tidur ini sehingga menyebabkan kesulitan juga buat Bapak Ibu untuk dapat tidur dengan kualitas yang baik. Kemudian yang ketiga, salah satunya juga mungkin karena kurangnya privasi. Jadi misalnya ada yang mengganggu atau suara-suara tadi itu ya seperti lingkungan yang tidak mendukung, itu kan berarti adanya kurangnya privasi. Terus ada resilience fisik, kemudian ketiadaan teman tidur. Mungkin ini menjadi salah satu penyebab ya Bapak Ibu. Bisa jadi ada yang adiknya atau anak di keluarga Bapak Ibu mungkin ada yang takut atau gimana, itu juga bisa jadi salah satu penyebab kesulitan atau penyebab dari masalah pola tidur. Terus tidak familiar dengan peralatan tidur. Peralatan tidur itu di sini maksudnya mungkin bantalnya, selimutnya, mungkin karena itu bukan bantal atau selimut Bapak Ibu sendiri sehingga Bapak Ibu sendiri sulit untuk tidur. Itu juga bisa ya menjadi penyebab atau masalah pada pola tidur Bapak Ibu sekalian. Kemudian itu tadi untuk penyebabnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan bahas kira-kira faktor atau kondisi klinis apa yang dapat mempengaruhi kualitas tidur dari pola tidur dari Bapak Ibu sekalian.
Di sini saya akan bahas yang pertama, faktor nyeri atau rasa sakit ya. Ini juga bisa mengganggu pola tidur dari Bapak Ibu sekalian. Dimana mungkin kalau Bapak Ibu mau tidur terus merasa nyeri, pasti rasanya nggak enak ya. Nah, ini kan bisa jadi salah satu faktor yang memicu atau menjadi penyebab gitu ya, yang membuat pola tidur Bapak Ibu sekalian tidak efektif. Terus adanya kondisi hipertiroidisme, adanya kecemasan, ataupun ada masalah dengan paru-paru seperti penyakit paru obstruktif, terus ada kondisi kehamilan, di mana kondisi kehamilan kan juga mengganggu Bapak Ibu ibu-ibu yang hamil mungkin akan sedikit sulit ya untuk beristirahat karena kan sedang mengandung. Kemudian adanya periode atau pasca partum, di mana mungkin untuk ibu-ibu yang baru melahirkan mungkin akan mengalami masalah atau gangguan pola tidur ya. Ini juga bisa jadi salah satu faktor klinis yang menjadi penyebab. Selain itu juga kondisi pasca operasi atau pasca sakit pada umumnya, di mana itu adalah kondisi-kondisi yang dapat memicu atau mengganggu pola tidur dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita akan bahas kira-kira apa saja ya cara untuk mengatasinya. Baik, Bapak Ibu, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai apa saja ya penanganan pada gangguan pola tidur ini atau pada masalah pola tidur ini. Yang baik, kita akan bahas yang pertama itu menghindari mengkonsumsi kopi, alkohol, dan rokok, di mana seperti yang kita tahu pada umumnya di kopi dan rokok ini serta minuman beralkohol itu terdapat zat yang dapat membuat seseorang itu tidak mudah untuk mengantuk atau tertidur. Jadi kalau misalkan ada gangguan atau ada masalah pada pola tidur, sebaiknya Bapak Ibu, adik-adik semua menghindari untuk mengkonsumsi kopi, alkohol, dan rokok ini. Kemudian penanganan yang kedua, tetapkan waktu tidur yang teratur. Jadi kalau misalkan hari ini Bapak Ibu, adik-adik tidurnya jam 10, usahakan besok juga diatur tidurnya di jam 10. Kenapa demikian? Hal ini dilakukan agar tubuh dari Bapak Ibu serta adik-adik ini memiliki ritme atau jadwalnya sendiri sehingga sudah terbiasa gitu. Kalau misalkan sudah sering dilakukan, tubuhnya akan terbiasa. Jadi mau gimana pun kondisinya, kalau memang sudah waktunya Bapak Ibu dapat tidur gitu. Jadi sudah menemukan pola tidurnya, waktu tidur yang tepat, begitu. Terus sempatkan untuk berolahraga setiap hari. Fungsi dari olahraga ini sendiri yang pasti pada umumnya yaitu supaya tubuh dari Bapak Ibu, adik-adik sekalian ini tetap sehat, tetap bugar, sehingga terhindar dari penyakit. Jadi tidak menjadi salah satu penyebab atau faktor yang akan membuat kondisi Bapak Ibu menjadi sakit. Kemudian akhirnya kan karena rasa sakit atau nyeri ini tadi akhirnya bisa memicu atau menjadi penyebab rasa tidak nyaman sehingga pola tidurnya Bapak Ibu dapat terganggu lagi begitu. Kemudian yang keempat, menenangkan pikiran dan mental. Ya seperti yang kita tahu pada umumnya agar kita bisa dapat tidur dengan nyenyak kan kita harus mempersiapkan diri kita, di mana setelah seharian bekerja, setelah selesai mengerjakan tugas-tugas kita, ya kita mempersiapkan pikiran dan mental kita supaya tenang, supaya nggak ada lagi yang dipikirkan, akhirnya kita bisa beristirahat dengan tenang. Maka dari itu kita perlu untuk mengatur jadwal kita. Jadi misalkan kalau emang waktunya mau tidur, coba untuk menenangkan pikiran dulu, menyelesaikan apa yang mungkin sebelumnya belum selesai. Jadi kalau misalkan selesai ya mungkin bisa ditunda dulu untuk beristirahat supaya masalah ataupun kerjaan yang selanjutnya akan dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik.
Begitu. Itu untuk penanganan dari masalah pola tidur. Selanjutnya, cara memodifikasi lingkungan tidur supaya Bapak Ibu, adik-adik bisa merasa lebih nyaman ya untuk beristirahat. Yang pertama, di sini kita menerapkan penerangan yang redup atau mematikan lampu. Mungkin Bapak Ibu ada yang suka kalau tidur itu gelap, jadi sepertinya lebih tenang, seperti tidak ada yang terlalu terang atau terlalu cerah. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang senangnya atau bisanya tidur dengan penerangan yang minim. Itu boleh dimodifikasi. Terus yang kedua menggunakan aromaterapi. Jadi kan sekarang seperti Bapak Ibu sudah tahu ya, banyak sekali ya oil aromaterapi yang biasa digunakan atau dijual di luar sana, sehingga bisa membantu untuk merilekskan pikiran, menenangkan, sehingga Bapak Ibu bisa tidur dengan nyaman juga. Siapa tahu mungkin ada, itu kan tadi salah satu masalahnya, kalau misalkan lingkungannya ada bau yang tidak sedap, kan bisa tertangani juga dengan aromaterapi ya. Misalnya Bapak Ibu mau pakai aromaterapi lavender, itu kan bisa membantu untuk mengurangi bau dari lingkungan yang mungkin tidak sedap sehingga mengganggu tidur Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, caranya memodifikasi lingkungannya yaitu dengan mendengarkan musik yang menenangkan. Sebenarnya tidak hanya musik yang menenangkan, tapi musik yang mungkin Bapak Ibu sukai itu juga bisa. Ya, jadi tidak hanya menenangkan, tapi kalau emang mungkin sukanya yang agak rocker, tapi itu bisa bikin tidur, ya nggak apa-apa. Jadi modifikasilah sesuai dengan kesukaannya Bapak Ibu sendiri gitu. Yang penting Bapak Ibu bisa tidur. Begitu ya. Gimana Bapak Ibu? Masih fresh ya? Ya. Oke, yang selanjutnya modifikasinya itu dengan menggunakan pakaian yang bersih dan nyaman. Ya, ini seperti ya pada umumnya ya, kalau kita mau tidur kan harusnya bajunya bersih, kering, nggak ada bau nggak sedap atau tidak kotor. Itu kan juga memberikan rasa nyaman ya kepada Bapak Ibu, sehingga kalau tidur lebih berkualitas ya, bisa lebih tenang, lebih nyenyak. Jadi harus diperhatikan juga bagaimana pakaiannya, bagaimana lingkungannya, begitu. Oke, jadi itu tadi beberapa penjelasan yang saya sampaikan. Di mana saya sudah jelaskan ya, tadi ada tanda gejala atau tanda apa saja yang dapat muncul nih kalau misalkan Bapak Ibu mengalami masalah pola tidur. Terus ada penyebabnya apa saja. Terus ada juga faktor resiko apa saja yang dapat memicu. Terus ada penanganan serta cara memodifikasi lingkungan tidur Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah saya jelaskan tadi ini, saya mau tanya nih ke Bapak Ibu. Sudah paham belum ya dengan yang saya sampaikan tadi? Jadi saya akan tanya, terus nanti Bapak Ibu, adik-adik boleh jawab sesuai seingatnya adik-adik Bapak Ibu aja. Apa yang didengar, apa yang ditangkap tadi, bisa disebutkan kembali. Oke, saya akan coba tanya ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Saya mau coba evaluasi nih, kira-kira Bapak Ibu sama adik-adik udah paham belum sama yang saya sampaikan tadi. Jadi, saya mau tanya nih, siapa yang ingat dan dapat menyebutkan apa saja tanda yang dapat muncul pada masalah pola tidur? Aku suster. Mau, oke. Yang aku ingat tuh ada 3, ada ketidakpuasan tidur, ada insomnia, sama kesulitan tidur. Ya, benar. Benar ya. Sudah menyebutkan ada 3 dari 6 ya tadi ya. Ada 6 tanda yang dapat muncul. Oke, sudah bagus ya. Oke, selanjutnya saya mau tanya, siapa yang masih ingat apa saja penyebab dari masalah pola tidur? Ada yang bisa sebutkan?
Saya mau jawab. Oh iya, Bapak. Bisa silakan. Tadi yang penyebab untuk tidur itu ada lingkungannya. Jadi kayak lingkungannya apakah dia berisik atau enggak, bau. Kemudian yang selanjutnya itu tidak familiar dengan peralatan tidur. Seperti mungkin dia tidur tapi tidak menggunakan bantal yang punya dia sendiri. Kemudian tadi ada ketiadaan teman tidur, mungkin yang masih anak-anak mungkin takut untuk tidur sendiri, sama tadi kurangnya kontrol dalam tidur. Oke, benar ya Bapak ya. Sudah benar. Tadi ada 6 penyebabnya dan tadi sudah disebutkan beberapa oleh Bapak Z ya. Oke, selanjutnya saya mau tanya, ada yang tahu nggak faktor atau kondisi klinis yang terkait dengan gangguan pada pola tidur ini, masalah pola tidur? Saya sus. Oh iya, boleh. Yang saya ingat itu ada nyeri, terus ada keadaan setelah operasi, kehamilan, terus bermasalah di paru-paru, sama hipertiroidisme, dan kecemasan. Oke, benar ya, sudah disebutkan semua ya. Ini banyak ya faktor atau kondisi yang dapat memicu dan ini sudah benar, sudah disebutkan ya tadi. Jawabannya tepat. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang selanjutnya saya akan tanya, ada yang bisa sebutkan nggak nih? Ada yang tahu nggak apa saja penanganan dan cara memodifikasi lingkungan tidur Bapak Ibu sekalian? Ibu mau coba jawab ya. Kalau untuk penanganannya, seingat Ibu itu nggak boleh minum kopi atau apalagi merokok, itu nggak boleh. Terus harus atur jadwal untuk tidur. Jadi harus teratur tidurnya. Kalau misalnya hari ini tidur jam 10, berarti besok juga diusahakan tidur jam 10 malam. Terus juga olahraga tiap hari. Satu lagi itu ini menenangkan pikiran, ya. Terus tadi pertanyaan selanjutnya apa tadi, Suster? Maaf lupa. Yang satunya cara memodifikasi lingkungan tidurnya. Apa aja tuh cara-cara yang dapat dilakukan? Bisa sebutkan? Oh, kalau untuk modifikasinya itu kalau nggak salah ya, itu lampunya dimatikan kayak gitu, atau enggak ruangannya yang redup, enggak terang-terang. Terus pakai aromaterapi, baru pakai musik-musik untuk penghantar tidur. Sama satu lagi itu ini diusahakan buat baju atau kondisi tubuhnya itu bersih biar lebih nyaman gitu. Oke, benar ya, sudah bisa menyebutkan dengan benar ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan. Berarti dapat saya simpulkan dari hasil penyuluhan hari ini, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua sudah memahami ya apa saja yang disampaikan oleh saya berhubungan dengan masalah pola tidur. Baik, harapan saya semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa Bapak, Ibu, dan adik-adik terapkan ya supaya masalah pola tidur yang terjadi bisa teratasi dan tidak semakin menjadi masalah yang berkelanjutan. Oke, kalau begitu untuk pertemuan kita pada sore hari ini mengenai pendidikan kesehatan untuk masalah pola tidur, kita akhiri sampai di sini.
Terima kasih ya untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian untuk waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau misalkan ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih, Terima Sus. kasih, Suster. Terus. Yesus.